Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Saudara pengurusi yang berhormat, Saudara Nik Nazmi Esko Kerajaan Negeri Selangor, sahabat saya Cikgu Haji Abbas, Senator Dr. Muhammad Noor Manuti, Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, Naib Chancellor Universiti Selangor dan timbalannya Profesor Syarudin Baraduddin. Hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran Alhamdulillah atas nikmat kesempatan bertatap muka dalam seminar pendidikan yang saya anggap sangat penting ini. Dan seterusnya saya mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir kerana membuat keputusan untuk hadir. Untuk membicarakan ketokohan dan kepiawaian Datuk Seri Anwar Ibrahim secara utuh ternyata tidak mudah. Kerana beliau itu adalah manusia multidimensi. Sebahagian kita mungkin hanya mengenal satu dimensi dari keseluruhan sosok tokoh Anwar Ibrahim. Mungkin sebahagian hanya mengenal beliau sebagai seorang ahli politik, seorang strategis yang cemerlang, yang mampu melakukan kejutan-kejutan politik. Itu memang benar, itu benar. Seorang strategis politik yang mampu melakukan kejutan-kejutan. Saya sendiri jadi mangsa kejutan itu. Ya. Banyak kejutannya, tapi yang ingin saya sebut ialah dalam pilihan raya 2008. Apabila beliau mengatakan kali ini BN akan kehilangan suara 2/3. Kami tak percaya. Kami tak mengerti macam mana dia boleh kira kursi-kursi ini sampai sudahnya hilang 2/3 BN. Ternyata kemudian beliau benar. Sehingga saya mengatakan beliau ini ahli matematik yang sangat ganjil. Jawapannya betul tapi jalannya itu tak jelas. Macam mana boleh dapat suara banyak ini? Tak jelas dia punya. Tapi jawapannya betul. Itulah antara kehebatan beliau sebagai seorang strategis politik yang banyak melakukan kejutan-kejutan yang tak mampu dilakukan oleh orang lain. Tapi yang ingin saya bicarakan pagi ini adalah wawasan kependidikannya. Karena beliau itu jelas seorang pemimpin pendidik yang sangat komited dengan perjuangan kependidikan, yang menganggap bahawa pendidikan sebagai birthright. Pendidikan sebagai birthright dalam arti hak yang lahir bersama kelahiran setiap anak manusia. Dan jelas sejak muda beliau sangat memprihatinkan nasib anak-anak yang tidak mendapat peluang dan kemudahan belajar, terutama kanak-kanak di luar bandar. Mereka adalah antara korban kepincangan dasar urban bias development. Itulah kritik generasi kami ketika itu terhadap dasar pembangunan negara, yaitu urban biased development. Pembangunan yang lebih terpusat di kawasan bandar dan mengabaikan luar bandar. Sementara itu mereka yang berpeluang mendapat pendidikan pula banyak dirosakkan oleh sistem pendidikan
yang terlalu bersifat pragmatik dan utilitarian sehingga mengabaikan objektif utama pendidikan, islahul insan, pembaikan manusia. Akibatnya berluasalah gejala moral decadence, kebejatan moral dalam pelbagai bentuknya. Dan yang paling menyolok adalah kepura-puraan, hipokrisi elit kepimpinan, sebagaimana yang dirumuskan oleh beliau sendiri ketika diwawancarai oleh Zainah Anwar. The leaders were condemning corruption, but they were enriching themselves. They talk about Malay nationalism, but they were alienated from the Malay masses. They were obsessed with the West. Cakap pasal nasionalisme Melayu, tapi mereka tercabut dari masa Melayu karena mereka lebih banyak berada di kota-kota, di Kuala Lumpur. Hanya bila nak bertanding dalam pilihan raya, dia cari kawasan luar bandar. Ya, sebab dia tak boleh menang di bandar-bandar. Katanya, we were impassioned and angry about the plight of the Malays, their education, rural development, rural health. There was this huge university hospital, but no clinics in the rural areas. There were schools with no laboratories, no libraries, no qualified teachers. We were angry, disgusted, and critical of the government. There seemed to be no moral foundation and no spiritual guidance. We turned to Islam to fill this vacuum and to look for solution. Jadi, no moral foundation, no spiritual guidance. Itu fenomena yang dominan ketika itu. Jadi ketimpangan sedemikian itulah yang membibitkan kesadaran gerakan reformasi islahinya itu. Ya, saya selalu menggabungkan dua kata ini dalam konteks perjuangan Anwar Ibrahim. Sebab beliau bukan cuma seorang pejuang reformasi dalam pengertian konvensional, tapi juga seorang juru islah. Karena yang berasas kepada aspirasi Islam. Karena itu saya gabungkan reformasi islahi. Sejak menamatkan pengajiannya di Universiti Melaya, Anwar Ibrahim terus terjun ke dunia pendidikan dengan menubuhkan Yayasan Anda. Kepada rakan-rakan seangkatan, saya mengajak Anda bernostalgia beberapa saat mengenang suatu eksperimen kependidikan yang sangat penting. Bahwa gerakan Anwar Ibrahim, perjuangan Anwar Ibrahim itu bermula dengan gerakan kependidikan, menubuhkan sekolah-sekolah. Yayasan Anda Akademik di Kampung Baru yang mulanya menumpang di sebuah sekolah agama di Kampung Baru, kemudian baru pindah ke bangunan lama di Jalan Hamzah. Setelah itu baru ke bangunan UDA di Jalan Pantai Baru. Dan sekolah ini punya kepentingan tersendiri dalam perjuangan kependidikannya. Sehingga Judis Nagata menyebut bahwa pendidikan ini sebagai gabungan pola pendidikan agama dan sekuler. Itu bahasa Nagata. Yang ingin saya garis bawahi di sini ialah selain menawarkan pendidikan konvensional, ia ditambah dengan apa yang disebut oleh Nagata sebagai a solid religious and moral foundation. A solid religious and moral foundation for life as good Muslims.
Jadi sistem pendidikan yang merupakan modifikasi dari sistem konvensional bertujuan untuk melahirkan good Muslims, Muslim yang baik. Dan rupa-rupanya persekolahan model yayasan Anda itu berkembang pesat dengan pelbagai nama. Ya, tumbuh di Ipoh, di Taiping, Sungai Petani, Alostar, Kota Kinabalu, dan mungkin di tempat-tempat lain lagi. Model yayasan Anda itu menjadi inspirasi terbenanya sekolah-sekolah yang hampir sama aspirasi dan semangatnya. Yayasan Sofa di Ipoh, Yayasan Salman di Sungai Petani, Yayasan Budi di Alostar, Institut Harapan di Taiping, dan ada di Kota Kinabalu yang saya lupa namanya. Ya. Dan semua sekolah-sekolah ini punya satu pola, yaitu selain menawarkan pendidikan mengikut Kementerian Pendidikan, juga menawarkan satu subjek yang digubah khusus untuk menangani masalah generasi ketika itu, satu subjek yang dinamakan prinsip Islam, yang mengemukakan Islam secara menyeluruh dan utuh sesuai dengan semangat perjuangan Islam ketika itu, kefahaman Islam yang sedang berkembang ketika itu, yaitu syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, Islam sebagai cara hidup. Jadi gerakan kependidikan ini didukung juga oleh ide demokratisasi pendidikan. Ini antara ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Anwar Ibrahim dalam perjuangan kependidikannya, yaitu democratization of education. Ini ungkapan keramat sakti betul ketika itu. Pendemokrasian pendidikan. Dalam pengertian bahwa pendidikan tidak seharusnya menjadi hak eksklusif golongan istimewa. Sebaliknya harus dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama atau status sosialnya. Jadi saudara sekalian, komitmen kependidikan Anwar Ibrahim juga terbena. Hasil penjelajahannya yang cukup luas dalam dunia keintelektualan. Berbagai aliran pemikiran timur dan barat dipelajari dengan tekun untuk kemudiannya diadun menjadi suatu gagasan yang segar. Demikianlah beliau mengadun pemikiran Paulo Freire dari Brazil dengan pemikiran Abdurrahman Al-Kawakibi dari Syria untuk menggagaskan pendidikan pembebasan dan pemberdayaan insan. Pendidikan pembebasan dan pemberdayaan insan. Itu diadun dari pelbagai aliran pemikiran timur dan barat, terutama Paulo Freire dari Brazil dan Abdurrahman Al-Kawakibi dari Syria. Paulo Freire adalah tokoh pemikir yang menggagaskan pendidikan untuk kaum tertindas. Pendidikan khusus untuk kaum tertindas. Rupa-rupanya yang memerlukan pendidikan khas itu bukan kanak-kanak buta atau kanak-kanak pekak saja. Bangsa yang tertindas perlu satu jenis pendidikan. Pedagogi of the oppressed. Pendidikan untuk kaum tertindas. Antara buku Paulo Freire yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat pendidik ialah Pedagogy of the Oppressed dan Education as the Practice of Freedom.
Ini antara buku yang menarik perhatian beliau. Disebutnya di berbagai tempat. Dalam setiap pertemuan tentang pendidikan, tak pernah lupa dia sebut Paulo Freire. Nah, ada apa itu? Di Lahak Yue itu disebut Paulo Freire. Tapi itulah Anwar Ibrahim yang dapat menangkap. Orang lain baca juga Paulo Freire ini, tapi tak macam dia baca. Dia dapat tangkap semangat message Paulo Freire itu dengan kental, dengan jelas. Bagaimana Paulo Freire menggunakan pendidikan sebagai wahana membangkitkan kaum tertindas yang buta huruf dan terbenam dalam budaya bisu, submerged in the culture of silence. Paulo Freire menangani masyarakat seperti itu. Masyarakat yang buta huruf, tertindas dan terbenam dalam budaya bisu, submerged in the culture of silence. Diapakan pun, dilayani bagaimanapun, diam. Tak ada bahasa protes. Tak ada bahasa bangkang. Tak ada bahasa tak setuju. Diapakan pun, diam. Itu culture of silence. Bagaimana menangani pendidikan yang seperti apa yang dapat membangkitkan masyarakat seperti itu? Freire berkeyakinan bahwa manusia betapapun jahilnya dan berapa lama pun terbenam dalam budaya bisu, ia tetap berpotensi untuk mampu melihat dunianya secara kritis. Orang kampung tertindas, terbiar, penakut. Tapi apabila dididik dengan pendidikan yang tepat, the right education, orang ini mampu bangkit dan mampu untuk berpikir kritis dan berani menyoal apa yang tak kena dalam kehidupan mereka. Itu keyakinan Paulo Freire, dan saya kira itu juga lah keyakinan Anwar Ibrahim. Melihat rakyat di pedesaan yang dibiarkan, yang hari-hari disuruh mendengar siaran-siaran propaganda. Tapi kalau mereka ini diberi pendidikan yang tepat, the right education, dia akan sadar dan dia akan berani menyoal setiap berita yang disiarkan, setiap ucapan yang disampaikan, melihat dunianya secara kritis. Pendidikan yang tepat akan membangkitkan kesadaran tentang hakikat dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Pendidikan yang tepat juga akan membebaskannya dari budaya bisu dan seterusnya memberinya keberanian tampil di pentas dialog kritis. Orang kampung yang buta huruf kalau dididik dengan pendidikan yang tepat, dia akan mampu tampil ke pentas dialog. Dialog artinya bersoal jawab, dan soal jawabnya itu kritis. Dengan kata lain, pendidikan liberatif mampu menciptakan transformasi radikal, merubah manusia buta huruf yang pasif dan bisu menjadi manusia baru yang berani bangkit, menyoal dan menggugat budaya dan orde masyarakat yang menindasnya selama ini. Ini keyakinan Paulo Freire yang saya yakin dikongsi oleh Anwar Ibrahim.
bahwa rakyat tak selamanya boleh dibodohkan. Soalnya mereka ini diberi pendidikan yang tepat atau tidak. Ya. Abdurrahman Al-Kawakibi adalah ilmuwan pejuang yang termasuk dalam rangkaian tokoh-tokoh gerakan Islah akhir abad 19 dan awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Al-Afghani, Abduh Rashid Ridha, dan lain-lain. Kekuatan Al-Kawakibi adalah analisisnya tentang gejala penindasan, sebagaimana yang tertuang dalam bukunya Taba'i'ul Istibdad wa Masari'ul Istibdad wa Masari'ul Isti'bad. Bagi Al-Kawakibi, ibu segala bentuk penindasan adalah penindasan politik, al-istibdad as-siyasi. Rakyat diindoktrinasi untuk menerima hakikat bahwa gulungan penguasa memang diciptakan untuk memerintah semau mereka, sementara rakyat pula memang dicipta untuk mengabdi kepada penguasa, adil atau zalim. Al-Kawakibi mengatakan bahwa rakyat yang tertindas dalam pemerintahan despotik dilayani bagaikan anjing. Al-kalb. Itu kalimah yang digunakan oleh Al-Kawakibi. Rakyat dalam pemerintahan zalim, dalam pemerintahan despotik, itu dilayani bagaikan anjing. Anjing itu bagaimana sifatnya? Anjing yang dihina tetapi tetap setia. Anjing itu begitu wataknya. Dihina bagaimanapun dia tetap setia. Rela mengabdi. Oh, sanggup menggadai nyawa. Rela mengabdi walaupun hanya diberi tulang. Dagingnya tuannya dah kebas. Jadi untuk rakyat yang menggadai nyawa ini hanya diberi tulang. Tapi dasar anjing dia tetap setia dan rela mengabdi. Itu Al-Kawakibi mengatakannya begitu. Yang telah dibaca oleh Anwar Ibrahim ketika masih muda dan masih dibaca sampai sekarang. Saya berani mengatakan bahwa beliau itu sampai sekarang masih baca buku ini karena dalam sebuah nota pendeknya kepada saya ketika beliau sudah dimasukkan ke dalam penjara Sungai Buloh, dia mengatakan ketika ini saya sedang mengunyah. Dia tak kata baca. Kalau baca itu biasa-biasa macam kita lah, kita baca. Dia tidak. Cara dia baca, saya sedang mengunyah buku Al-Kawakibi, The Nature of Tyranny. Dia baca bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi bila sebut mengunyah, artinya dia rasakan setiap poin, setiap ayat, setiap kata itu dia rasa. Mengunyah kan tak sama dengan menelan. Kalau telan artinya tak dirasa. Tapi Anwar Ibrahim bila membaca, begitulah caranya membaca. Rakyat muslimin di berbagai rantau dunia terbelenggu dalam kezaliman para penguasa yang dibantu oleh fuqahaul istibdad, ulama penindasan. Umat diindoktrinasi dengan fiqhul istibdad, fikih penindasan, yang berintikan ajaran syukur kalau penguasa adil, sabar kalau mereka zalim. Al-Kawakibi menyarankan jalan keluarnya. Dan jalan keluar satu-satunya menurut Al-Kawakibi adalah
pendidikan pembebasan. Yang inti pendidikan pembebasan itu ialah ilmu yang dapat menyadarkan umat tentang betapa buruknya kehidupan yang sedang mereka alami. Dan sekaligus memberikan harapan bahwa mereka boleh berubah. Itu jalan keluarnya. Pendidikan pembebasan yang intinya adalah ilmu yang menyadarkan. Ilmu yang menyadarkan betapa buruknya kehidupan yang sedang mereka alami. Sebab rakyat yang sudah turun-temurun hidup dalam penindasan sudah tak menyadari lagi bahwa sebenarnya mereka mengalami kehidupan yang sangat buruk. Oleh karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang buruk, dia tak nampak lagi keburukan itu. Dah biasa sangat dengan rasuah. Jadi biasalah. Tak terasa rasuah itu suatu najis haram. Biasalah. Jadi orang yang sudah terlalu dalam dalam kehidupan yang bobrok, yang korup, dia tak dapat merasakan lagi betapa korup dan bobroknya kehidupan yang dia alami. Karena dah hari-hari begitu. Saya pikir benar apabila ada seorang mengatakan tentang siapa yang mula-mula menemukan air. Nobody knows who discovered water. Nobody knows who discovered water, but certainly not fish. Tak siapa tahu siapa yang mula-mula menemukan air. Siapa? Tak tahu. Tapi yang pasti bukan ikan. So ikan tak sadar bahwa dia berada dalam air. Jadi orang yang sudah terlalu lama dalam kebobrokan, dia tak sadar lagi bahwa dia berada dalam kebobrokan. Nah, ini yang dibicarakan oleh Al-Kawakibi. Yang saya pikir Anwar teruja dengan pemikiran yang seperti itu dan berkongsi rasa. Ya, kesadaran tentang kebobrokan kehidupan. Kedua, memberikan harapan bahwa kebobrokan itu boleh dibaiki. Jadi sadar dan optimis bahwa betapapun buruknya keadaan itu masih boleh diperbaiki dan mereka boleh memperbaikinya. Kita orang kecil-kecil, orang kampung, apa boleh melakukan perubahan? Ini pendidikan untuk kaum seperti ini harus pendidikan yang memberikan harapan. Kamu boleh berubah. Nah, ini antara kekuatan Anwar Ibrahim bila dia berhadapan dengan orang awam, orang kampung. Dia memberikan suntikan semangat. Kamu orang kampung biar terpencil dimanapun mampu melakukan perubahan. Jadi tak timbul soal kita ini tikus. Walaupun sudah sepakat nak gantung loceng, akhirnya gagal. Karena tak siapa berani menggantung loceng di leher kucing. Saya pikir ini pemikiran asing. Melayu tak berfikir begitu. Loceng saya pikir bukan bahagian dari budaya Melayu. Melayu tak pakai loceng. Melayu pakai kantung, pakai kentongan. Yang Melayu betul, ya seperti yang diungkapkan oleh pantun Minangkabau tentang kemampuan tikus melakukan perubahan. Tikus boleh merubah kucing, itu dalam pemikiran Melayu Minangkabau. Siapa kata tikus lumpuh di hadapan kucing,
dan tak mampu berbuat apa-apa. Dalam pemikiran Minangkabau, tikus boleh merubah kucing. Dalam masyarakat hewan, status sosial kucing itu lebih tinggi dari tikus. Ini diungkapkan dalam serangkap pantun orang Minang yang saya bakukan karena saya sendiri tidak mahir bahasa Minangkabau. Saya bakukan jadi nasi kukus siap tersaji buat hidangan makan siang. Sejak tikus naik haji, banyak kucing yang sembahyang. Jadi kucing terdorong untuk sembahyang karena dia tengok tikus dah naik haji. Jadi ini orang kecil boleh merubah orang besar gitu ya. Jadi sadar buruknya persekitaran dan optimism, mereka boleh merubahnya. Dengan kesadaran sedemikian, mereka mulai merasakan sakitnya ditindas dan pedihnya diperah. Selama ini sejak turun-temurun ditindas, mereka sudah terbius. Mangsa-mangsa penindasan ini sudah terbius dan tak merasa sakit lagi diapakan pun. Tapi bila mereka mendapat pendidikan yang benar dan tepat, mereka kembali normal, dan bila sudah normal, dia dapat rasa sakit. Selama ini tak rasa, pasal tak normal. Orang tak sedar, mana dia tahu sakit, tak sakit. Bila dia sudah normal, dia sadar, maka dia dapat rasa sakitnya ditindas, sakitnya diperbodoh. Ya. Jadi banyak orang yang tak sedar dia diperbodoh karena dah terbiasa diperbodoh, sehingga diperbodoh pun dia tak sakit. Ya. Orang yang normal dia tak tahan tahu tengok berita, tak tahan rasa diperbodoh, sakit. Ya. 50.000 dia kata 5.000 tak sakit. Ya. Jadi yang orang normal dia sakit diperlakukan seperti itu. Tapi orang yang tak normal, oh sikit aja gitu. Pasal dia sudah terbius. Jadi Anwar Ibrahim mengemukakan gagasan pendidikannya itu tidak cuma dalam konteks budak-budak sekolah ABC po amai-amai. Pemikiran pendidikan Anwar Ibrahim itu menjangkau ke daerah yang seperti itu. Bagaimana mendidik massa, educating the masses, mendidik massa, membebaskan mereka dengan pendidikan liberatif yang menyadarkan. Di saudara sekalian, jadi wacana pendidikan seperti itu sangat relevan untuk masyarakat pasca kolonial, ya. Seperti Malaysia ketika itu. Dan sekarang pun saya kira. Dan saya pikir sumbangan besar beliau adalah ketika menjadi Menteri Pendidikan. Sebagai Menteri Pendidikan, saya pikir beliau berjasa besar, antaranya terumusnya falsafah pendidikan negara. Yang intinya adalah pendidikan keinsanan seperti yang terungkap dalam falsafah tersebut, memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Saya pikir
Ini suatu wawasan yang sangat segar dan berani untuk sebuah masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama di Malaysia. Saya pikir ini sudah yang terbaik dapat diungkapkan ketika itu. Ya, ada suatu kisah menarik tentang bagaimana akhirnya dia jadi Menteri Pendidikan. Sebab ketika beliau dalam ABIM, beliau dan rakan-rakannya termasuk Profesor Osman Bakar dan lain-lain menemui Menteri Pelajaran ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, dan menyerahkan satu memorandum reformasi pendidikan. Menteri Pendidikannya, Menteri Pelajarannya Mahathir Mohamad. Rasa-rasa kenal kan? Ya, yang datang membawa memorandum Anwar Ibrahim. Reformasi pendidikan kita harusnya begini. Sudahnya Mahathir jawabnya mana? Mahathir jawab, tak boleh buat semua tu. Kalau nak buat apa yang kamu nak tu, tunggu sehingga kamu duduk di kursi ini. Kursi dia lah, kursi menteri. Itu kata Mahathir. Saya berpikir-pikir ya, agaknya ketika itu adalah ketika mustajabnya doa. Agaknya ada di antara mereka yang berdoa supaya itu terjadi. Pak Mahathir relax aja. Mana boleh buat itu semua. Kalau nak buat, duduk di kursi saya ni. Jadi agaknya ketika itu mereka berdoa supaya itu terjadi. Malang sekali, entah karena apa, saya tidak ikut dalam rombongan itu. Maka tak berdoa. Andainya saya ikut dan berdoa, belum tahu doa siapa yang lebih makbul. Ya. Jadi beliau menjelaskan insan dalam falsafah itu ialah insan dalam pengertian Islam dan dalam peradaban besar dunia yang disebut insan soleh. Saudara sekalian, concern beliau tidak cuma persekolahan, tidak cuma pendidikan untuk rakyat, tapi juga pendidikan tinggi. Sejak awal, lebih-lebih lagi ketika menjadi Menteri Pendidikan, dan selepas jadi Menteri Pendidikan, perhatiannya kepada kualiti pengajian tinggi itu tidak pernah surut. Ketika menjadi Menteri Pendidikan, beliau memerintahkan dan mengarahkan semua naib chancellor membaca satu laporan tentang kemerosotan pendidikan tinggi di Amerika yang berjudul A Nation at Risk. Sampai sekarang masih ingat itu, beliau masih ingat itu. Saya katakan beliau ingat dengan terperinci laporan itu, karena ketika saya nak menyiapkan satu ucapan dan terganggu karena tak pasti laporan yang mana yang Anwar Ibrahim suruh naib chancellor baca ni. Lalu saya minta anak saya yang kebetulan boleh keluar masuk penjara karena jadi peguam, salah seorang peguam Datuk Seri Anwar. Tanyakan kepada Datuk Seri, nama laporan yang dia suruh naib chancellor baca itu. Dia jawab dengan melalui sekeping nota yang entah bagaimana boleh dikeluarkan dengan tepat. Nama laporannya, tahunnya, ditambah lagi dengan pesanan. Suruh ayah engkau baca laporan selepas ini. Artinya dia ikuti laporan-laporan itu.
Jadi laporan tentang merosotnya pengajian tinggi ya, di Amerika itu membimbangkan beliau. Sehingga beliau meminta supaya semua naib chancellor memberikan perhatian. Jadi saudara sekalian, Anwar Ibrahim adalah contoh manusia pencinta ilmu yang setulennya. Beliau benar-benar telah mencapai lazzatul ma'rifah, kelazatan ilmu. Karena itu beliau selamanya akrab dengan ilmu dan ilmuwan. Apabila berbicara tentang sesuatu, dapat dipastikan beliau memang tahu apa yang dibicarakannya, bukan pura-pura tahu seperti setengah orang. Itu saya pastikan. Dia tidak berlakon pura-pura tahu. Apa yang disebut, dia tahu apa yang dia sebut. Ya, dan kita pun tahu, boleh cam. Orang yang pura-pura tahu itu kita tahu, kita nampak. Salah sebutlah. Ya. Dan macam-macam lagi. Ya. Pidato-pidatonya yang memukau bagi saya. Pidato-pidatonya yang memukau. Bukan hanya karena gaya retorikanya yang istimewa. Tapi lebih daripada itu adalah kekentalan idenya yang terhasil dari penjelajahannya dalam dunia keilmuan yang memang cukup luas. Bagi beliau, kemanusiaan seorang manusia bukan pada raga jasmaninya, tapi pada akal budinya. Demikianlah keyakinan dan pegangan hidup Anwar Ibrahim yang tampaknya sangat teruja dengan bait-bait puisi Abul Fatah Al-Busti. Ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi litatlubar ribha mimma fihi khusranu aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wahai pengabdi jasmani, betapa penat kau merawatnya, bak mencari laba di pasar ruginya segala niaga. Hadap sajalah jiwa dan minda, bena hingga sempurna dengan akal budi, bukan raga jasmani. Engkau jadi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.